Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi B1 Lovers. Masya Allah luar biasa, hari ini cerah ceria, hari ini bahagia sekali karena anak-anak sudah memasuki hari ketiga sekolah ya di SDN Bularukem 1. Terutama ada tambahan siswa baru, ada 4 kelas hari ini, ada kelas 1A, B, C dan D, tetapi mereka belum masuk kelas karena mereka masih di MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk yang kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3 sampai kelas 5, kelas 6 dan seterusnya, semangat dan selamat. Bunda Tri sampaikan kalian sudah luar biasa, sudah mencapai jenjang yang lebih tinggi lagi di tingkatan sekolah dasar, dan semoga itu menjadi penyemangat kalian untuk selalu rajin belajar tentunya dan meraih prestasi sebanyak-banyaknya di tahun ini, karena tahun kemarin kita sudah punya banyak prestasi dan itu harus dipertahankan, dan paling tidak kita harus tambah lagi dan tambah lagi prestasinya. Nah, salah satu prestasi itu ada bidang PAI yang sudah rutin dilombakan, dikompetisikan, dimulai dari tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kota, bahkan sampai ada yang di tingkat provinsi dan tingkat nasional secara berjenjang. Nah, karena itu hari ini Bunda Tri sudah hadirkan 2 narasumber yang cantik jelita dari SDN Bularukem 1. Beliau adalah Ibu Gesi dari Koordinator Sarana Prasarana, dan juga ada Ibu Ulfa Zuhro sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Bularukem 1. Kita akan bahas tuntas ya. Banyak yang kita bahas terkait PAI, Pendidikan Agama Islam, yang ada di sekolah ini. Tidak hanya di bidang akademiknya, tetapi juga non-akademik yang digali potensinya, bakatnya, sehingga kemudian bisa dikompetisikan dari tingkat sekolah sampai tingkat nasional. Baik, tidak pakai lama, kita akan berkenalan langsung dengan beliau berdua. Silakan Ibu dari yang paling cantik. Masya Allah. Baik, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan Ibu, namanya Ibu Bu Gesi Gumahahila, bisa dipanggil Bu Gesi. Bu Gesi mengajar di kelas 1 dan kelas 2. Oke. Halo Bu Gesi. Selanjutnya yang cantik juga, ini adalah Ibu Guru Mapel, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Silahkan Ibu diperkenalkan dirinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ulfa. Saya mengajar di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 3 dan 4. Masya Allah. Baik, sudah kenal. Nah, kalau Bunda Tri yang ada di sini ini guru pendidikan agama Islam untuk kelas 1 dan 2. Besok kita akan kenalan sama yang guru agama kelas 5 dan 6 ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bercakap-cakap, sharing terkait program unggulan PAI yang ada di SDN Bularukem 1 ini. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu sarana prasarana apa sih yang sudah disiapkan oleh sekolah ini, dan itu pastinya Bu Gesi yang membidangi yang akan bisa menjelaskan secara detail. Monggo Ibu. Ya, jadi di sini saya akan membahas tentang sarana prasarana untuk program unggulan PAI. Di sini di sekolah kami sudah ada musola, Ibu. Di musola itu selalu digunakan untuk sholat berjamaah. Tidak hanya sholat berjamaah, juga ada mengaji ya. Terus habis itu berdoa bersama. Nah, itu untuk sarana prasarana ini langsung Ibu. Jadi anak itu dipanggil di ruang guru, itu nanti di kelas-kelas sudah ada speakernya gitu Ibu. Jadi sekali langsung berdoa bersama. Secara sentral iya, seperti itu. Terus tempat wudhu juga banyak Ibu, kita sediakan banyak, tidak hanya di dalam musolanya aja, juga ada di luar musolanya itu ada. Terus ada banyak juga di situ kalau anak-anak masih pakai, kan memang sudah dihimbau untuk
memakai celana panjang ya, tapi untuk yang masih celana pendek itu nanti sudah disediakan sarung, peci, terus ada Al-Qur'an juga, mukena, terus habis itu ada apa namanya? Kita sediakan sandal juga untuk yang berwudu di luar musola seperti itu. Terus tempatnya juga kita sudah sediakan untuk ya tempat qosidah. Itu nanti bergabung dengan apa? Musik. Nah, tempat band. Nah, di situ sudah disediakan untuk alat-alatnya juga. Terus ruangannya insya Allah itu akan bisa membuat anak-anak ini terinspirasi, termotivasi ya untuk mengikuti kegiatan yang ada di sekolah, terutama kegiatan PAI seperti itu. Ada samro juga kita juga sediakan juga, terus qosidah dan masih banyak lagi. Nah, nanti bisa dijelaskan lagi lebih dalam. Untuk sarana prasarannya tidak usah khawatir. Nah, untuk Bapak Ibu jangan khawatir, insya Allah SDN Bulak Rukem 1 ini sudah memadai. Tinggal nanti Bapak Ibu ini mengajak anak-anak untuk mengarahkan anak-anak, memotivasi. Gurunya juga memotivasi, Bapak Ibunya di rumah juga memotivasi. Biar terbentuk anak ini potensi yang luar biasa seperti itu. Masya Prestasi Allah. yang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bu Gesi. Sama-sama, Ibu. Nah, kalau Bu Gesi ini terkait sarana prasarananya, terkait gedungnya, kemudian alat-alatnya dan juga pelatihnya barangkali Iya, begitu pelatih. ya. Nah, sekarang kita akan sharing juga dengan Ibu Ulfa selaku guru pendidikan agama Islam. Apa saja sih programnya di PAI itu yang perlu dijelaskan agar wali murid dan juga anak-anak ini bisa punya gambaran. Oh, nanti aku ikut ini. Oh, ini nanti yang harus saya ikuti begitu. Monggo Bu Ulfa. Oke, terima kasih Putri. Kami dari GPAI mempunyai banyak program andalan. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Ibu Sarana Prasarana yang ini, karena memang sangat-sangat difasilitasi untuk semua kegiatan PAI yang ada di Bulak Rukem 1. Dari bidang sosial kami punya rutin untuk santunan anak yatim yang ada di Bulak Rukem 1. Ada santunan rutin juga di 3 bulan sekali, itu semuanya dari per 3 bulan kita mengadakan semua dapat. Untuk yang per bulan per jenjang, karena memang keterbatasan yang cukupnya insya Allah segitu. Untuk kegiatan yang lain yang berhubungan dengan sosial, di bulan Ramadan kita ada bagi-bagi zakat fitrah dengan warga sekitar, dengan anak didik yang tidak mampu dan juga yatim piatu yang ada di bursa. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan kreativitas, kami punya samroh, kami punya pelatihan pildacil, ada adzan, ada juga banjari yang dengan kreativitas, yang berhubungan dengan lomba-lomba sudah dipersiapkan untuk pentas PAI tingkat kecamatan dan akan dilanjutkan dengan pentas PAI tingkat kota. Untuk Bulak Rukem, alhamdulillah kita sudah pernah tembus sampai kota ya Putri. Sudah ada lomba Pildacil. Iya. Kita pernah tembus sampai kota di Pildacil. Dan untuk lomba adzan kemarin kita sangat-sangat amazing karena ternyata ada yang bersuara sangat merdu di Masya Bulak Allah, Rukem. luar biasa. Karena ketemunya bibitnya baru di akhir-akhir. Oh, Tapi ketika sudah ketemu, suaranya itu insya Allah jadi Masjidil Haram amin, kita lah amin, ya. amin, amin. Masjid Amin, Al-Faruq lah. Jadi Bilalnya ya. Kayaknya itu sudah pas lah, meskipun itu masih untuk ukuran anak SD, itu sudah keren sekali. Masya Allah. Untuk program PAI yang lain, kita ada kegiatan berbagi dengan teman-teman. Jadi teman-teman di Jumat Berkah kita ajarkan untuk simpati, empati, bersedekah untuk bisa disalurkan kepada teman-teman yang lain. Mungkin dari Putri ada tambahan.
Mungkin program PHBI ya Bu ya. Iya. Kayak MPLS ini juga ada pawai ya Bu ya. Pawai memperingati Oke, apa siap. itu Bu? Terima kasih. Iya. Bu Tuti. Untuk PHBI yang kita laksanakan besok ini ada kegiatan Muharram Ya. 1445. Persiapannya, Bu? Persiapannya seperti biasa, kegiatan yang kita jadwalkan, yang kita agendakan untuk anak-anak selain santunan yatim untuk teman-teman istimewa kalau kata Putri ya. Untuk anak-anak istimewa yang ada di Bulak Rukem itu insya Allah karena bulan Muharram itu bulannya anak yatim. Jadi selain ada santunan yatim juga ada pawai Muharram. Nah, Pawai Muharram nanti kita sambil seperti ini kalau kelas 1 kita perkenalan di sekitar sekolah. Ini Iya. lebih luas lagi Iya. lingkupnya. Kita langsung ke Bulak Rukem 2 Oke, untuk PHBI yang akan kita laksanakan besok adalah Muharram. Oke, terima kasih luar biasa. Jadi sekilas seperti itu ya gambarannya tentang PAI. Jadi tidak hanya melatih anak-anak untuk berakhlakul karimah dengan berbagi. Jadi di Jumat Berkah itu tadi setiap hari Jumat anak-anak tidak diharuskan sih, tetapi itu dibiasakan untuk menyisihkan sebagian uang sakunya untuk bersedekah, dan sedekah dari yang dikumpulkan itu nanti akan disalurkan kepada anak-anak istimewa yang ada di SDN Bulak Rukem 1 ini. Istimewa artinya mereka yang tidak memiliki ayah atau tidak memiliki ibu, atau ada yang tidak memiliki ayah dan ibu, dan itu dibuktikan dengan akte kematian kedua orang tuanya. Jadi luar biasa kita punya anak-anak istimewa di SDN Bulak Rukem 1 ini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu total Satunya belum terdeteksi. di awal kemarin sebelum kelas 1 itu total ada 50, kemudian kelas 6 sudah lulus, jadi sekarang tinggal 41 siswa, dan itu yang kelas 1 baru terdeteksi 1 sehingga ada terjumlah 42. Nanti ya semoga apa yang sudah diupayakan oleh sekolah ini bisa membantu anak-anak istimewa untuk lebih semakin giat belajar dan tidak merasa sendirian karena mereka didampingi oleh teman-teman yang care, guru-guru yang peduli, dan itu menjadikan dia lebih semangat untuk belajar. Tidak hanya itu, tambahan yang lainnya terkait tahfidz. Nah, ini ahlinya ahli. Bu Ulfa sendiri itu hafidhah juga. Jadi kita harus tahu ini apa itu dan bagaimana. Silakan Bu Ulfa. Untuk program tahfidz sebenarnya kita punya yang berhubungan dengan SAS ya. Iya. SAS yang di bidang keagamaan itu kita ada pelatihan, bukan pelatihan, pembinaan untuk program tahfidz, ada pembinaan untuk program Pildacil, untuk pembinaan untuk program azan. Betul. Yang lainnya masih menyusul karena yang dilombakan yang kita butuhkan untuk perlombaan pentas PAI itu masih di situ. Untuk program tahfidznya, pembiasaan yang kami lakukan di Bulak Rukem 1 selain di pagi hari kita sentralisasi seperti yang Bu Kesi sampaikan tadi, ada sentralisasi membaca doa bersama, itu dibiasakan untuk Asmaul Husna terlebih dahulu. Betul. Setelah Asmaul Husna baru kita membaca juz 30. Harapannya nanti juz 30 dulu. Insyaallah anak-anak lanjut jadi juz 30. Menjadi 30 juz. Betul. Amin amin amin. Dari juz 30 Allahumma amin. dulu dari 30 juz. Nanti setelah juz 30 selesai mungkin bisa dilanjut dengan Yasin, Waqiah, Tabarak, Ar-Rahman. Amin. Kemarin yang masih awal SAS kita di kelas 3, sekarang anaknya naik kelas 4 itu sudah sampai di surat Al-Humazah. Masya Allah. Sudah mulai hampir separuh dari juz 30. Targetnya, kalau bicara tentang target, sebenarnya di tahfidz itu nggak boleh target, tapi karena kita di kependidikan yang harus bertarget, kalau targetnya nanti anak-anak di semester 1 itu sudah sampai An-Naba. Amin. Memang tinggal separuh, tapi An-Naba itu panjang Bu Kesi. Ayatnya panjang. Ayatnya betul. panjang. Jadi nanti harapannya ya setidaknya anak-anak naik kelas 4 lah. Kalau kelas 4 hitungan kasar aja. Kelas 4 sudah juz 30, lanjut 30 juz insyaallah. Amin. Amin, Amin. 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 Untuk Pildacil
sudah ada bibitnya, kita tinggal asa pembinaan dan lain-lain. Insya Allah Bulak Rukem 1 siap untuk bersaing di kancah kecamatan, kota, provinsi dan lain-lain. Amin. Ya Allah, amin, Luar amin. biasa. Itulah dia support terbesar yang diberikan oleh GPAI SDN Bulak Rukem 1 untuk mendongkrak, mendobrak dan kemudian mengawal siswa-siswi SDN Bulak Rukem 1 untuk berprestasi di bidang PAI, karena memang PAI ini sendiri adalah landasan utama untuk mereka menguji karakternya ya, untuk meningkatkan karakternya. Dan kalau bahasanya PAI adalah akhlakul karimahnya. Jadi bagaimana mereka kemudian tidak hanya bisa di akademik tetapi juga di non akademiknya, yang itu bisa menjadi model mereka untuk kedepannya. Insya Allah dengan berbekal potensi-potensi bakat ke-PAI-an, mereka bisa lebih siap menantang zamannya. Begitu. Luar biasa. Hari ini pembahasan kita tentang PAI sangat banyak, dan itu alhamdulillah bisa menambah wawasan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah dan anak-anak yang akan memilih program SAS yang mana sih yang harus saya ikuti. Termasuk ini tadi ada PAI. Jadi di PAI itu banyak ternyata ya, selain MTQ, MHQ, kemudian ada adzan, ada sholat berjamaah, ada pembiasaan doa, ada apalagi tadi, Tahfidz. ada tahfidz, dan yang kemarin sampai tembus tingkat kota itu ada patrol. Ya patrol. Jadi tidak hanya banjari, qasidah, samroh ya, ternyata seni musik Islami itu banyak macamnya dan banyak ragamnya. Dan di SDN Bulak Rukem 1 itu semua diwadahi. Nah, barakallah. Jadi putra-putri SDN Bulak Rukem 1 harus semangat untuk belajar, semangat untuk terus menggali potensinya dan bakatnya, dibimbing oleh Bapak Ibu di rumah dan Bapak Ibu guru di sekolah. Alhamdulillah tuntas sudah pembahasan kita. Terima kasih banyak. Ada closing statement ini dari berdua, monggo silakan. Barangkali ada pesan-pesan yang perlu disampaikan buat anak-anak. Bu Gesi dulu silakan. Ya, pesan dari Bu Gesi, anak-anak ya, raihlah prestasi kalian setinggi-tingginya ya. Jangan pantang menyerah ya. Kalau ada kalian terjatuh, bangkit lagi. Terjatuh, bangkit lagi. Sampai apa yang kalian inginkan itu tercapai. Itu Amin. pesan saya. Luar biasa. Dari Bu Ulfa silakan. Oke, pesan dari kami GBAI, saya mewakili teman-teman untuk anak-anak Bulak Rukem 1, seperti yang sudah ada di hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu hingga nanti di liang lahat. Jangan pernah untuk malas belajar, apapun itu, enggak hanya di sekolah, meskipun di rumah pun kita bisa belajar, sampai nanti memang sudah waktunya kita kembali ke tanah, baru kita tidak belajar. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa B1 Lovers. Terima kasih sudah mengikuti podcast hari ini. Tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.